Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di video materi pembelajaran berbasis e-learning untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek. Baik, kita masuk ke pertemuan 2. Silakan dibuka slide pertemuan 2-nya. Di pertemuan 2 ini kita bahas tentang aktivitas dasar pemrograman Java. Oke. Pertama kita akan mengenal tipe data. Mungkin teman-teman di semester 1 lalu dapat mata kuliah dasar pemrograman. Di sana mempelajari bahasa pemrograman C++ ya. Nah, di C++ juga diajari tentang pengenalan tipe data. Nah, di sini sebenarnya Java dengan C++ tipe datanya ya mirip-mirip ya. Jadi mungkin teman-teman sudah gak asing lagi kalau dengar tipe data boolean, ada char, ada byte, ada short, ada long, ada float, ada double. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi karena di semester 1 teman-teman sudah mengenal tipe data tersebut ya. Di Java ada 8 tipe data primitif, 4 bilangan bulat dan 2 bilangan pecahan, dan sisanya untuk karakter dan boolean. Oke, kita lihat di tipe data dengan bilangan bulat. Di situ ada 4, ada byte, ada short, ada int itu integer maksudnya ya. Dan juga ada long. Di sini ada jangkauannya masing-masing. Ada contohnya byte 128 sampai 127. Ada short, ada integer, ada long yang paling panjang untuk tipe data bilangan bulat gitu ya. Dan dengan masing-masing ukurannya, ada yang 8 bit, ada 16 bit, 32 bit, dan juga ada 64 bit. Oke, lanjut. Yang kedua adalah tipe data bilangan pecahan atau floating point. Di Java ada 2, yaitu float dan double gitu ya. Nah, float itu ukurannya 32 bit dengan presisi 6 sampai 7 digit, sedangkan untuk double 64 bit dengan presisi 14 sampai 15 digit. Jangkauannya yang pasti lebih banyak double gitu ya daripada float. Dan yang ketiga yaitu tipe data karakter. Di sini adalah ada char. Tipe karakter ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah karakter yang bersifat huruf dan angka, gitu ya, ada huruf dan angka. Dan yang keempat adalah tipe data boolean. Tipe data boolean ini digunakan untuk situasi keadaan logika yang isinya bernilai true atau false, benar atau salah. Itu tipe data boolean. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan tipe data boolean. Oke, selanjutnya kita bahas tentang variabel. Variabel itu secara umum atau secara inti adalah tempat untuk menampung sebuah data. Jadi ketika kita membuat program itu pasti memasukkan sebuah data atau sebuah nilai. Nah, kita perlu sebuah penampung untuk menyimpan data yang kita isikan atau kita input di dalam program itu. Dan penampung itu disebut variabel. Contohnya di gambar ada sebuah keranjang warna biru namanya variabel. Ada data itu dimasukkan ke variabel, kemudian data itu juga bisa dipanggil atau dikeluarkan lagi dari si penampungnya atau si variabel. Nah, si variabel itu ketika kita membuat sebuah variabel itu ada ketentuannya, ada beberapa ketentuan. Yang pertama, contohnya kalau kita mau menggunakan 2 suku kata untuk penamaan variabel itu tidak boleh ada spasi. Contohnya kita buat variabel gaji bersih, gaji spasi bersih itu nggak boleh, harus pakai gaji underscore bersih. Nah, sebaiknya pembuatan variabel cukup 1 suku kata, gitu ya. Tapi kalau mau 2 suku kata ya berarti menggunakan underscore. Kemudian yang kedua, syaratnya tidak boleh diawali dengan angka, jadi harus diawali dengan huruf untuk penamaan variabel. Kemudian pembacaan variabel pada pemrograman Java bersifat case sensitif. Jadi huruf besar kecilnya itu ngaruh ketika kita nulis variabel gaji bersih, hurufnya kecil semua gitu ya. Lalu ketika kita panggil variabelnya gaji bersih, G-nya besar, itu tidak akan kebaca karena dia case sensitif. Makanya harus ditulis kecil semua atau sesuai dengan ketika kita mendeklarasikan variabel tersebut. Itu adalah variabel. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel kalau kita mau buat variabel.
Nah, yang pertama yang pasti kita tentukan dulu variabel itu untuk apa, menampung data apa. Yang pasti kita harus mendeklarasikan tipe datanya dulu, spasi, baru nama variabelnya. Contohnya di slide di sini ada string itu adalah tipe datanya, lalu spasi nama underscore mahasiswa. Nama underscore mahasiswa itu adalah nama variabelnya. Ya, jadi tipe data spasi nama variabelnya apa, lalu ditutup dengan titik koma. Java dengan C++ juga bersama itu, jadi ada titik koma untuk mengakhiri baris program. Yang kedua ada tipe data char, spasi, variabelnya grade. Rata-rata tipe datanya float, nilai 1 dan nilai 2, tipe datanya int atau integer. Jadi kalau misalkan satu tipe data ingin membuat banyak nama variabel, cukup seperti integer atau int spasi nilai 1, nilai 2. Jadi ada dua variabel di satu tipe data integer itu. Oke ya, lanjut. Selanjutnya di slide halaman 8, di sini menempatkan nilai ke dalam variabel. Jadi yang tadi variabelnya itu belum dikasih nilai. Ya, contohnya tadi string spasi nama mahasiswa, char spasi grade, float spasi rata-rata, int spasi nilai 1, nilai 2. Variabel tersebut belum punya nilai. Nah, di slide berikutnya ini adalah variabel yang diberikan nilai di awal saat pendeklarasian. Contohnya ini ya, nama mahasiswa sama dengan Irfan Y Ardiansah di dalam kutip 2. Jadi memasukkan nilai atau memasukkan data di variabel. Lalu ada grade rata-rata 95,75 dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah konstanta. Konstanta itu beda mirip lah dengan variabel, tempat untuk menampung nilai. Tapi kalau konstanta itu nilainya tetap dia. Kalau variabel itu nilainya berubah-ubah, ya tidak tetap. Contohnya ini konstanta final int nilai akhir sama dengan 100. Jadi dia sudah ditentukan nilai awalnya dan nilainya tetap gitu ya. Nilainya dari awal sampai akhir tidak berubah. Itu adalah konstanta. Beda dengan variabel. Kalau variabel itu sifatnya fleksibel, dia bisa berubah nilainya. Oke. Selanjutnya tentang membuat komentar. Di dalam baris program ketika kita ingin membuatkan komentar, ya komentar pada baris program itu ada 3 cara. Ada menggunakan end of line comment. Ini dengan garis miring 2 kali ya. Ini untuk satu baris, untuk yang komentar 1 baris. Untuk yang multiple line comment itu yang banyak baris. Jadi ketika kita menggunakan tanda tersebut, maka tidak akan dibaca oleh compiler dia sebagai bahasa pemrograman, jadi diabaikan. Ya, hal ini penting untuk kita memberikan komentar atau tanda dari sebuah bahasa atau dari sebuah struktur program yang kita buat. Itu adalah membuat komentar. Dan terakhir ada java.comment. Nah, ini hampir sama dengan multiple line comment. Itu adalah cara membuat komentar. Tapi yang lebih sering dipakai yang end of line comment, yang 1 baris. Jadi kita bikin komentar itu dalam 1 baris, nggak usah banyak baris ya, cukup 1 baris. Jadi kita pakai yang garis miring 2 kali. Itu cara membuat komentar. Saja untuk video bahasa pembelajaran ini, silahkan dibaca lagi slide-nya. Jangan lupa mengerjakan latihan soal untuk pertemuan 2. Kita akan lanjut di pertemuan 3 minggu depan. Semangat belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.